Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, hadratil muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan akhwat, jamaah subuh Masjid Baitul Jannah. Betul ya? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir memenuhi undangannya dengan berjamaah salat subuh. Saya berangkat dari rumah tadi malam, bermalam di Wonokromo. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk bisa mengisi acara, mungkin acara rutin ini ya, kajian ba'da sholat subuh di masjid yang mubarak ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai kiai di pelosok pedesaan yang biasanya saya masuk keluar pelosok desa dan bahasanya pun bahasa daerah. Apa kira-kira sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan kajian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan ya cocok-cocokkan lah ya. Sekiranya nanti kurang begitu memenuhi ekspektasi atau harapan dari para jamaah, saya mohon maaf. Karena terbiasa kalau seperti ustadz-ustadz salafi biasanya memang dari kajian ke kajian, dari masjid ke masjid. Saya dari desa ke desa, memang nangani itu. Makanya oleh karena itu porsi saya materi dalam penyampaian itu ya selera pedesaan lah. Iya, sudah kalau di perkotaan sudah banyak yang mewakili. Maka saya dari dulu bertahan dengan bahasa daerah. Madura itu mungkin ada di sini ya, yang suku-suku Madura ya, sangat ketat ya. Tradisinya sangat ketat, luar biasa ya. Di sini saya diminta untuk mengisi dengan tema rusaknya agama dimulai begitu ditinggalkan oleh Rasul pembawanya. Agama kita, agama samawi yang mungkin dulu berakar dari satu daerah, baik agama Yahudi, Buddhisme maupun agama Nasoro, Kristen dan Islam, akarnya dari sana. Hadirin ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita beragama memang sudah mengalami perubahan yang sangat radikal, bukan radikal dalam arti teroris ya. Pengalaman saya dilahirkan, dibesarkan dan hidup di lingkungan agama tradisionalis, agama oplosan, agama gadu-gadu. Artinya sudah 1400 tahun agama yang ditinggalkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya terima agama warisan, sehingga perpaduan akulturasi antara agama yang murni dengan agama tradisional sangat kental. Mana syariat agama dan mana budaya, campur baur. Ini yang saya alami. Mungkin Bapak Ibu sekalian barangkali seperti itu yang dialami. Maka jangan heran kalau kita menemukan agama yang sulit dipisahkan dari budaya.
Bahkan kalau budaya Madura kebanyakan lebih lebih fanatik untuk mempertahankan budaya dari agama, karena mereka sudah tidak kenal lagi mana agama yang murni berasal dari Allah yang pernah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW di kota Mekah dan Madinah, dan mana yang sisipan atau bisa disebut semacam parasit lah. Kalau di bahasa Madura kan tuh tete, kak pungkan bede tete. Nah, tete ini yang banyak sudah melekat dalam agama. Jadi mereka sudah kehilangan manhajnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Agar tidak memperpanjang uraian, saya nanti minta ada sesi tanya jawab kalau bisa ya. Sekarang kan hari Minggu ya, tidak terburu-buru kan ya. Mungkin untuk mendasari kajian saya, rusaknya agama setelah ditinggal Rasul, mungkin alasannya ada 3 poin. Yang pertama, agama yang dulunya bersumber dari satu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian terpisah begitu jauhnya dari agama tauhid menjadi agama syirik. Agama Yahudi warisan dari Nabi Musa alaihissalam sekarang sudah menjadi agama, bukan agama tauhid, jadi agama Yahudi. Padahal dari Nabi yang satu, Nabi dan Rasul yang pernah diutus ribuan Pak. Nabi sekitar 124.000 Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diangkat jadi Rasul 313, yang di Al-Quran 25. Semua agamanya satu. Kenapa berbeda? Ada Yahudi. Agama warisan Nabi Isa, agama Nasoro atau agama Kristen, dulunya agama tauhid, tetapi sekarang sudah keluar dari agama tauhid. Ini yang pertama. Agama Islam dulunya agama tauhid, sekarang sudah berakulturasi tadi itu. Pengaruh budaya sangat kuat, terutama di pedesaan yang saya rasakan tuh. Sampai mereka itu kalau mempertahankan atau beribadah dengan tradisi jauh lebih fanatik daripada yang dari syar'i. Kehilangan beragama itu hilang dari aslinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita, agama Yahudi sudah pecah dalam pengertian pola beragamanya bisa dipilah-pilah menjadi 71. Semua masuk neraka, kata Nabi. Hanya satu bagian dari 71. Berarti yang 70 salah cara beragamanya. Agama warisan Nabi Isa, agama Nasoro, yang dalam istilah Al-Quran itu Ahlul Kitab, ini pola beragamanya sudah terpecah-pecah, terpola-pola menjadi 73. Yang 71-nya neraka, hanya satu. Iya, 71-nya itu sudah rusak. Kata Nabi, satab tariku ummati ala salasin wa sab'ina billah. Umatku, umat Muhammad, ini Nabi dan Rasul terakhir, mata rantai ditugas dari Allah yang sama, kelak akan pecah menjadi 73. Yang 72 neraka, artinya salah cara beragamanya. Coba kita bayangkan, kenapa begitu jauh
dari agama tauhid bisa hilang. Ketika itu Nabi menyampaikan, sahabat sepertinya kurang begitu memahami atau kurang terima. Dulu kan masih satu. Siapa? Golongan yang mana? Yang satu yang terselamatkan itu, yang kemudian dikenal dengan Al-Furqatun Najiyah, satu bagian umat Muhammad yang terselamatkan. Kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Di sini Rasulullah tidak menjelaskan golongan, nama kelompok, nama orang, tetapi ajaran. Ma ana alaihi wa ashabi artinya man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang beragama dengan kemurnian syariat yang asli seperti aku dan sahabatku. Yang satu tadi dari Yahudi, Nasara, Islam, semua yang terselamatkan di awal-awalnya, yang beragama persis seperti yang dituntun oleh Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seperti Nabi Musa terselamatkan satu bagian, yang persis cara beragamanya seperti Nabi Isa terselamatkan, yang persis seperti cara beragamanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut para sahabat terselamatkan satu bagian. Orang yang beragama dengan kemurnian, awas ingat, ini dalam konteks agama, paling tidak akidah dan ibadahnya masih murni. Kalau yang lain kali kita dipersilakan berkreasi, berinovasi, berkembang terus dalam konteks budaya. Rasulullah sudah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau di luar agama silahkan berkembang, lebih modern, lebih bagus, tapi agama harus asli murni seperti yang diajarkan oleh Rasul pembawa wahyu sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama alasan. Agama tauhid ternyata sekarang sudah jauh melenceng dari tauhid. Bahkan di Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, siapa itu? Dari ahli kitab, Yahudi, Nasara, dan orang-orang yang musyrik. Musyrik ini ada dua, ada musyrik asli, ada musyrik sisipan. Seperti kita bisa terjerumus ke syirik. Boleh jadi mereka kekal di neraka jahanam, mereka seburuk-buruk manusia. Ini kadang-kadang kita yang kurang begitu memahami tentang tauhid, begitu sudah beriman secara rububiyah Tuhannya hanya Allah, seakan-akan sudah aman dari syirik. Tidak. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan atau mayoritas manusia yang mengaku beriman kepada Allah dalam kondisi syirik. Paling tidak ketika beribadah kepada Allah, banyak yang masih harapan kepada Allah bercabang kepada selain Allah. Betul kan? Ketika kita pada saat kita berziarah kubur, katakan ziarah kubur yang sudah dikenal kuburan-kuburan keramat, sunan, pujuk kalau orang Madura, sulit kalau tidak hati-hati, tidak mengharap ke sana. Karena ternyata tidak ada petunjuk dari agama mengkeramatkan satu kuburan. Tidak ada. Kalau sudah memilih berarti ada indikasi di sini. Kalau ingin merubah nasib, minta tolong kepada ahli kubur itu. Itu sudah menduakan Allah. Karena kalau sudah berdoa itu wilayah Allah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kalau ibadah sudah ke Allah, harapan harus murni ke Allah. Ini kalau tidak hati-hati. Maka tadi singgungan dari ayat, orang yang mengaku beriman kepada Allah, kata orang di pesantren biasa,
illa wahum musyrikun. Musyrikun itu siwan apa? Isim fa'il dalam kondisi syirik. Syirik sisipan, bukan syirik asli. Padahal syirik ini sudah lawan dari tauhid. Ini yang pertama, fakta sejarah telah membuktikan dan tidak bisa kita bantah. Yahudi dari Nabi Musa, Nasoro dari Nabi Isa, Islam 72 yang ke neraka hanya satu yang masih orsinil agama seperti ma'ana alaihi washabi. Yang kedua, kita jangan terlalu terlalu menghindari pengkotak-kotakan, karena perbedaan paham dan pendapat adalah suatu keniscayaan. Yang diwanti-wanti, yang tidak diperbolehkan oleh Islam adalah memisah-misahkan agama. Pendapat dan pemahaman berbeda itu suatu yang bersifat manusiawi, memang pasti itu berbeda itu. Seperti NU, Muhammadiyah, itu tidak apa-apa. Yang penting agama jangan menjadi pola agama. Dari organisasi ormas keagamaan lalu berubah menjadi aliran, ini yang tidak boleh. Kata Allah, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kalian jangan seperti orang musyrik, yang orang syirik, yaitu mereka yang memisah-misahkan, memecah belah agama. Seakan-akan ada agama NU yang terbesar kan, agama Muhammadiyah, pola beragamanya tidak boleh berubah. Itu organisasi hanya pembagian tugas. Kalau sudah terorganisir, biasanya tugas keagamaan agak lebih ringan karena ada pembagian tugas. Tapi jangan sampai memisahkan kita seolah-olah agama beda-beda. Kalau NU sholawatnya harus pakai Sayyidina contohnya, kalau Muhammadiyah tidak pakai. Alasan apa? Padahal sama-sama dari Allah, dasarnya Quran hadis. Wakano syi'a, mereka berfaksi-faksi, berpecah-belah, bergolong-golong. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa benar berdasarkan kelompoknya. Ini yang nggak boleh. Kemudian menyalahkan kelompok lain, nggak boleh. Karena dasarnya sama. Maka yang dituntut dalam agama, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpedomanlah kalian bihablillah, yang menghubungkan kita di Allah. Tali yang menghubungkan kita kepada Allah apa? Wahyu. Harus sama dasarnya, manhajnya harus sama. Begitu dasar dan manhajnya sama, insya Allah perbedaan masih satu dalam semangat dalam satu kebenaran agama. Selama dalilnya sama, masih dimungkinkan satu kebenaran dalam versi yang berbeda. Ini dibuktikan dalam sejarah ketika Rasulullah bepergian dengan para sahabat, kemudian baginda Rasul menyampaikan begini, la yusalli ahadukumul asrah illa fi bani Quraidah. Atau kalau saya bahasa bumikan saja, kita pergi ke Pamekasan. Sebelum berangkat di sini Rasulullah mengatakan, jangan sholat asar kecuali nanti di Sampang. Karena yang saya tahu kan di Madura, bukan di Probolinggo atau di apa? Iya. Bahkan saya di sini salah arah ini. Menurut saya sembahyang ini ke utara. Apa orang sini salah? Perasaan saya. Kemudian
hadis Nabi, sabda Nabi ini dipahami oleh dua kelompok yang berbeda. Satunya karena terlalu jelas, jangan sholat asar kecuali di Sampang. Terlalu jelas kata-kata ini. Tetapi memahaminya, maksud Nabi bukan begitu. Seharusnya kita berjalan lebih cepat. Jangan sampai hilang waktu asar, kita belum sampai ke Sampang. Ternyata dalam kenyataannya ini sudah hampir habis nih waktu asar, kita belum ke Sampang. Maka ada yang sholat di jalan. Satu bagian tidak, karena kata sabda Nabi terlalu jelas. Jangan sekali seorang pun dari kalian sholat asar kecuali di Sampang. Ya, contohnya lebih familiar ya kayak dua-dua ini nanti sampai ke Pamekasan bersama Rasulullah mengajukan tadi itu hasil ijtihad riset dari mereka, kedua-duanya dibenarkan oleh Nabi karena dalilnya wahyu, tauhid, apa-apa, hadis ini wahyu, hadis wahyu, Quran wahyu, utitul kitab wa mislahu ma'hu. Kata Rasulullah, aku diberi oleh Allah Alkitab, Al-Quran, wa mislahu, dan sesama seperti Al-Quran, ma'hus dengan Al-Quran. Penjelasan dari Al-Quran adalah hadis, dua-dua wahyu. Karena dasarnya sabda Nabi dibenarkan kedua-duanya, yang berbeda tadi, yang sholat sebelum sampai ke Sampang dan yang sholat di Sampang, karena waktunya sudah habis menurut pemahaman mereka. Ini yang saya maksud, pada saat kita dalilnya sama, dalil wahyu, beda paham dan pendapat, sangat dimungkinkan satu kebenaran versinya yang berbeda. Ini kira-kira kalau NU dengan Muhammadiyah sama. Seperti tadi pakai kunut, kan ada dasarnya. Di rumah saya dulu pakai kunut, sekarang nggak pakai kunut, nggak apa-apa. Sama-sama punya dasar. Seperti itu. Yang kunut benar, yang tidak kunut pun benar. Yang penting sholat subuh. Kenapa ribut? Seperti itu, karena dalilnya ada. Yang nggak boleh kalau satunya dalil wahyu, satunya dalil tradisi. Contohnya ya, maaf ya, sekarang kan lagi bulan Rabiul Awal. Ini kalau di rumah saya di pedesaan, sekarang ini bulan Hurum, bulan keramat, bulan mulia. Semua orang pulang dari Jakarta, dari Surabaya, pulang untuk merayakan. Ini kan salah. Itu budaya. Nggak pernah diajarkan Nabi, sahabat nggak pernah. Tapi apa dilarang? Tidak. Selama itu sarana untuk berkumpul kan nggak apa-apa. Cuma subhatnya, kenapa harus bulan itu? Kalau niatnya ibadah mencari pahala kepada Allah, di sini ada ketaatan kepada pihak yang bukan Allah, ya kan? Ada pihak yang ditaati, siapa itu? Ya masyarakat. Ada yang dulu pencetusnya siapa? Tapi niatnya cari pahala ke Allah. Kalau sudah ibadah cari pahala, taat dan harap harus murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada Allah menghurumkan, mengkeramatkan, mengagungkan Rabiul Awal? Tidak ada. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asar syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bulan menurut Allah dalam satu tahun ini 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan hurum. Dalam hadis disebutkan salasun mutawaliyatun, yang 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini bulan hurum. Ketika beribadah pada saat itu, pahalanya ditingkatkan oleh Allah. Demikian juga pelanggaran atau dosa yang dilakukan di 4 bulan hurum ini besar sekali murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Satunya Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ditambah dengan Ramadan. Coba tanyakan ke orang Madura, bulan Dzulqa'dah apa?
bulan sial. Lah iya, sudah di sini sudah terpatri sudah bulan sial. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah di Madinah, umrohnya 4 kali itu bulan hurum semua, bulan Dzulqa'dah. Sampai Akabin takok kalau bulan Dzulqa'dah itu bulan takepe. Ngerti bulan takepe apa? Bulan terjepit. Nggak berani orang mengadakan sesuatu kalau bulan Dzulqa'dah. Ini kan salah. Yang menentukan bulan hurum tidaknya harus Allah yang punya ini otoritas dalam syariat. Am lahum syuraka syara'u minad din ma lam ya'dan billah. Apakah mereka punya Tuhan lain yang membuat undang-undang syariat tanpa seizin Allah sampai digitukan oleh Allah? Kalau menentukan ini bulan hurum, ini bulan tidak, tanpa ada dalil yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan salah kaprah. Bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, bulan biasa. Kan salah pasang nih. Tapi mereka luar biasa. Tadi saya katakan kalau budaya tidak ada larangan. Maulid Nabi tidak ada larangan. Jangan kan Maulid Nabi, peringatan kelahiran, hari ulang tahun itu kan, Kartini saja diperingati setiap 21 April. Kan manusia Kartini. Ini junjungan alam kita peringati. Tapi yang penting dibuat sarana dakwah untuk bisa berkumpul pada saat itu kan bisa. Cuma tadi itu subhatnya, kenapa harus pilih waktu? Karena waktu merupakan ketaatan dalam agama. Seperti sholat subuh. Sholat subuh nanti jam 10 pagi nggak boleh. Atau malam hari nggak boleh. Harus ditetapkan. Ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun begitu kalau sholat. Kalau seperti maulid nggak pernah Nabi mengajarkan kan. Itu jelas murni budaya. Namun di dalamnya saya sering katakan, di masyarakat ada amalan yang dirayakan tuh 3 macam ini, 3 jenis amalan. Yang pertama memang syar'i murni, lebaran fitri, lebaran hari raya kurban, dan hari Jumat. Ini sebenarnya hari raya umat Islam, ini murni syariat, maka sifatnya global. Kemanapun di negara manapun, selama ada umat Islam, pasti cara merayakan satu modelnya, yaitu puasa dulu, kemudian dirayakan dengan sholat. Jumat pun begitu, puasa hari Kamis, Jumatnya sholat, ada khutbahnya. Idul Fitri, Idul Adha sama, Idul Adha puasanya tanggal 9 Dzulhijjah pas Arfah, besoknya sholat dan khutbah sama. Itu. Yang kedua ada budaya murni. Tadi hari Kartini, hari Sumpah Pemuda. Kalau di Surabaya hari Pahlawan 10 November, juga manusia yang kita peringati. Apa dilarang? Tidak, karena dalam konteks budaya mereka tidak mengharap pahala dari Allah sebenarnya, bukan jalur ketaatan kepada Allah, tapi itu bikinan manusia. Jelas kan? Tidak mungkin orang menyalahgunakan, saya ibadah dengan peringatan Kartini, saya beribadah kepada Allah dengan peringatan Hari Pahlawan, tidak mungkin. Tetapi yang ketiga ini, yang hati-hati, ada yang dirayakan jenis amalan sosial di masyarakat yang diperingati setiap tahun, namanya amalan kombinasi. Ini yang sulit saya menjelaskan kadang-kadang ke masyarakat. Perpaduan kulitnya budaya, maulid ini kulitnya budaya, tapi di dalamnya ada syar'i, ada sedekah, silaturahim, ada sholawat, ada doa. Siapa yang melarang itu? Yang sangat sulit di sini. Cuma kalau ditanya, sulit kita berniat. Niat apa? Pasti niat maulid, budayanya yang diniati.
Kalau yang diniati budaya, niat ibadah kepada Allah, apa namanya Pak? Kan menipu di sini. Kenapa harus pilih bulan dan tanggal ini? Kan tidak disadari oleh kita. Sangat sulit. Innamal a'malu binniyat. Niat itu yang memberi konsekuensi dari nilai sebuah amalan tergantung dari niat. Tidak ada orang niat sedekah itu ke pasar Monokromo memborong buah-buahan untuk apa? Ini untuk ngoleh pasti. Yang kedua kok lekas ya waktu ini berjalan begitu cepat ya. Yang kedua, ternyata dakwah Rasulullah yang tadi disebutkan mata rantai dari Allah yang sama dan caranya sama tidak diterima. Sampai Nabi bersabda begini, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam ini mula-mula asing di Mekah, tidak diterima oleh orang. Coba berdakwah kepada siapa Rasulullah? Kepada umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim di Mekah itu. Maka di Mekah, khusus di Mekah, ada yang mengatakan tidak ada masa fatrah, masa transisi yang disebut di ayat lain, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Aku tidak akan menyiksa, kami tidak akan menyiksa kepada kaum sebelum kami mengutus rasul. Di Mekah tidak pernah absen itu rasul, ada terus. Tapi kenapa Muhammad bin Abdullah yang sebelumnya dijuluki oleh Al-Amin, orang yang tidak pernah bohong, berdusta, tidak diterima di kandangnya sendiri? Karena sudah berubah agama, sudah rusak agama. Islam mula-mula di Mekah wariban, asing, tidak diterima oleh masyarakat sana. Wasayaudu wariban kama bada', kelak akan kembali asing. Sekarang nih asing sekarang. Yang asing bukan agama Islamnya, tapi manhaj beragamanya yang hilang. Tadi kita beribadah kebanyakan sudah tidak nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita sholat tidak nyambung ke Rasulullah. Adzan kita bukan adzan yang diwariskan, diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian orang adzan begini. Kan adzan itu dimulai dengan Allahu Akbar, ya kan? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Adzannya, qomatnya juga begitu. Allahumma sholli ala Muhammad, terus qomat. Itu kan nambah-nambah. Kalau diteruskan kebiasaan itu bukan dilarang. Kalau diteruskan, orang awam akan memahami. Oh, adzan itu harus begitu. Kemudian menjadi kebiasaan. Di rumah saya, maaf ya, saya ini termasuk kiai kesiangan kata orang. Saya termasuk mu'alaf kalau dalam manhaj salaf. Saya baru sadar itu sekitar 2009 dan totalnya itu 2012 saya ke manhaj salaf. Dan itu pun saya menemukan langsung dari sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Sinyal, saya waktu itu mengajar kitab di pesantren. Saya ini sebenarnya berkutat di pesantren, pagi malam ngajar di pesantren. Kalau undangan keluar itu, kecuali ada undangan seperti gini, tidak seperti kalau Ustadz Salafi kan biasa keliling. Saya tidak pernah, karena ada warisan pesantren. Waktu itu saya ngajar, ada bisikan, semacam bisikan di hati saya. Kamu mengajarkan kitab, ilmunya tidak akan diamalkan orang. Waktu itu babnya bab zakat. Saya hentikan itu kitab, saya hentikan. Tapi mau kemana? Saya belum. Tahun 2009. Belum masuk saya. Jadi saya ini mu'alaf kalau tentang manhaj salaf. Ternyata begitu masuk ke manhaj salaf, ini yang hilang. Karena cara beragama dari tadi, Yahudi satu, Nasara satu, umat Islam hanya satu, yaitu di awal-awal yang persis seperti yang diajarkan oleh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang masih murni agama loh. Konteks agama, keyakinan dan amalan itu saja yang harus dijaga. Yang lain-lain pakaian terserah. Jangan dianggap kearab-araban seperti saya. Enggak, ini pakaian budaya. Bisa berkreasi. Model pakaian, model bahasa, model rumah, model-model teknologi seperti apa, silakan saja. Tapi agama, ingat, keyakinan dan amalan. Kala akan kembali asing kama bada'ah. Tapi Nabi di hadis lain, tuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang kelak semacam asing agamanya. Karena agama sudah asing, mengikuti syariat yang asing, beruntung orang itu. Hadis itu diteruskan, wa innahu ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyatu fi jurha. Namun Islam akan bertahan. Ini Pak, jadi catatan ini. Islam keasliannya bertahan di dua masjid. Masjid Mekah, Madinah. Sekarang banyak orang-orang Islam sendiri yang mengolok-olok itu. Islam Arab, Islam Wahabi. Nabi kok mengatakan ini wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad kalau bicara dalam konteks agama, dia bukan bicara atas dasarnya diri sendiri, dari hatinya. Malaikat itu wahyu dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu ya'rizu, Islam akan bertahan di dua masjid sebagaimana ular melingkar di lubangnya. Alingkar. Menurut tawa keaslian Islam, cara mempraktekannya, lihatlah di dua masjid. Katin apa guys? Karena terbiasa. Maaf ya, gak apa-apa kan? Biar ketahuan keasliannya. Jadi yang kedua itu sabda Nabi. Kenapa Nabi ditolak di Mekah itu loh? Kenapa Nabi ditolak? Berdakwah kepada sisa-sisa agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Musa, Nabi Isa, di Mekah sudah ditolak. Yang terakhir, yang ketiga, Nabi pernah bersabda begini, Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Allah akan membangkitkan, akan melahirkan setiap di ujung 100 tahun akan memunculkan mayyujaddidu laha dinaha, orang yang memperbaharui pemahamannya. Cuma lebih tepat menurut saya bukan orang yang memperbaharui, melainkan yang mengembalikan, membersihkan agama dari budaya ke dalam syariat yang murni. Dan itu menurut orang pesantren, man yujad itu, man itu kata mausul mustarok, bisa jema, bisa mufrad sama lafadznya. Man yujad itu orang yang mengembalikan. Bisa kelompok seperti sekarang, siapa saja dari kita yang berusaha berjuang untuk mengembalikan kemurnian agama seperti yang diajarkan Rasul kepada sahabat. Karena sudah ada contohnya, generasi yang terbaik yang telah divonis masuk surga dapat ridho Allah, sudah ada miniat, sudah ada contohnya. Komunitas sahabat, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidin fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Ini kalau dulu ada penataran P4 kan sampai sekarang kesannya walaupun mungkin triliunan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghilangkan KKN sampai sekarang berhasil. Karena figur contohnya nggak ada. Kalau ini sudah ada, yang telah meraih ridho Allah dan surganya sudah ada contohnya, sahabat. Sudah ada, tinggal kita menjiplak dan banyak membaca tentang sejarah sahabat.
Jangan sampai kehilangan itu. Orang-orang terdahulu yang awal-awal masuk Islam, dari sahabat Ansor, Muhajirin dan Ansor, walladzina taba'uhum ini, dan mereka yang mengikuti dua generasi ini, radhiyallahu anhum radhuan. Allah telah ridho kepada mereka, dan mereka kelak akan ridho mendapat ganjaran atau balasan dari Allah, memuaskan bagi mereka surga. Diteruskan tadi, Allah menyiapkan surga kepada mereka. Sudah ada. Kalau penataran P4 mau niru yang mana? Yang Pancasilais. Dari atas sampai bawah cuma slogan saja, Pancasila, Pancasila, NKRI. Kenyataannya kalau di pelosok itu, saya nangani di pelosok itu, ada pemilihan apa kepala desa 50-an saja sudah hanyut. Kan melanggar KKN. Mana hasil penataran P4? Ini ada, sudah ada. Jangan mengikuti yang lain. Cuma sayang kita seperti saya ini korban dari sistem pendidikan yang terbalik. Saya merasakan itu. Sampai saya terlambat untuk mendapatkan manhaj salaf. Sistem atau metode pendidikan terbalik. Dari ujung saya belajar agama ini. Seharusnya kalau agama karena berasal dari Allah, dari sumber aslinya. Sekarang saya robah di pesantren metodenya. Saya baca langsung dari hadis, dari tafsir di pesantren saya. Walaupun anak-anak belum bisa membaca mungkin, tapi saya cekoki itu. Maksud saya agar pemahaman agama, terutama akidah dan ibadah, langsung dari sumber aslinya. Kalau dari ujung, sekarang di luar pesantren, di desa-desa sudah ada SMP atau sanawiyah. Ke pesantren aliyah paling tidak 4 tahun. Dari mana itu? Kalau belajar tajwid, imriti, nahwu sarraf, terus pulang, apa dipahami tentang Islam? Yang hilang ininya, Pak. Cara agama Islamnya satu, yaitu manhaj salaf, manhajun nubuwah, cara beragama Nabi yang berlandaskan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya apa? Dalil standarnya wahyu Allah, katalog amalannya Rasul yang diutus Allah. Dari dulu seperti itu sampai kiamat. Makanya tadi yang selamat itu yang awal-awal ketika hidup dengan Rasul. Standar patokannya wahyu Allah. Kalau amalan praktiknya Rasul yang diutus Allah kepada kita, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebuah amalan ibadah tidak pernah diajarkan Nabi, jangan kau amalkan, sebab itu suatu kebid'ahan. Kata Imam Malik, itu imam dari Darul Hijrah Madinah, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa membuat yang baru dalam konteks agama, loh, awas, dalam konteks agama membuat yang baru atau mengamalkan amalan yang baru yang tidak pernah diajarkan Nabi, itu sama seperti menuduh Rasulullah khianat terhadap syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian sepertinya seakan-akan ada ajaran agama yang tidak disampaikan, padahal ini baik. Diteruskan itu, pamalam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Amalan apapun yang di masa Nabi bukan amalan agama, sekarang bukan, jangan diagamakan. Itu. Maka ciri dari manhaj salaf adalah ini, ada mutasbih wa tafriq baina Allah wa Rasul. Tidak menyamakan dan tidak memisahkan antara Allah dan Rasul. Tidak menyamakan Allah dan Rasul dalam zat dan sifatnya beda, karena Allah itu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, Rasul itu manusia, hanya diutus oleh
Allah. Namun tidak memisahkan dalam iman dan ibadah, dalam iman dan taat. Kalau sudah iman kepada Allah, wajib iman kepada Rasul. Kalau sudah ibadah ke Allah, wajib mengikuti ajaran Rasul. Tanpa mengikuti ajaran Rasul, sudah tidak akan diterima oleh Allah. Man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Bisa diteruskan dengan sesi tanya jawab kalau masih ada.